Dan apapun masalah yang kita hadapi dan sedang menyelimuti kita, jadikan itu sebagai masa membiarkan Allah bekerja di dalamnya. Seperti dalam apa yang menyelimuti Yusuf, justru Allah berbicara melalui malaikat untuk meyakinkan dan meneguhkan, jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Paling penting, beri sedikit kesempatan Allah berbicara ketika kita sedang diselimuti masalah dalam hidup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak-anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apa arti ketulusan ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah pertanyaan yang coba kita gumuli dan kita maknai dari apa yang telah ditunjukkan oleh Yusuf dalam Injil yang kita telah dengar dari bacaan harian hari ini. Ada sebuah persoalan yang menyelimuti hati dan perasaan Yusuf. Ketika dia sedang berpacaran atau bertunangan dengan Maria, tiba-tiba Maria sudah dikandung oleh Roh Kudus. Tentu sebagai seorang manusia dan laki-laki normal, menemukan kenyataan bahwa pacar atau tunangan yang sedang kita tunangkan itu tiba-tiba hamil atau mengandung tanpa kita melakukan sebuah hubungan dengannya, itu pasti menyakitkan. Rasa itulah yang menjiwai dan menusuk hati dan perasaan Yusuf ketika tiba-tiba mendengar berita bahwa Maria yang adalah tunangannya dan dia belum apa-apakan tiba-tiba mengandung. Tentu juga kita bisa memahami bahwa apa itu Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus mengandungi rahim Maria, itu juga sebuah pertanyaan dan gejolak yang muncul dalam perasaan Yusuf yang membuat dia juga semakin kebingungan. Tentu yang paling penting adalah perasaannya sebagai seorang laki-laki yang mempunyai seorang tunangan dan tanpa melakukan hubungan apa-apa tapi tiba-tiba mengandung. Kan bisa muncul banyak perkiraan dan dugaan. Mungkin dia sudah melakukannya dengan yang lain atau sebagaimana lazimnya terjadi dengan apa yang kita alami dalam hidup konkret. Tapi justru dalam kondisi seperti ini, ketika sedang dibalut oleh kegalauan dan kekalutan, ada sebuah kekuatan yang ada di dalam diri Yusuf yang juga menjadi kekuatan yang bisa kita maknai dan kita pelajari sebagai sebuah inspirasi ketika kita juga sedang diselimuti oleh sebuah masalah yang membuat kita galau, gabut, atau sebuah kenyataan yang membuat kita tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi dan menyelimuti hidup dan keberadaan kita, yaitu ketulusan. Tulus kalau diperpanjang itu bisa berarti taat untuk lulus. Dan inilah yang dimiliki oleh Yusuf, tulus, taat untuk lulus. Lulus menghadapi kenyataan, ujian dan cobaan hidup yang harus dia hadapi, yang tidak pernah dia bayangkan terjadi dalam diri dan hidupnya. Beberapa hari lalu saya didatangi oleh beberapa orang intel dari Polda. Sambil kita ngobrol, mereka mulai bertanya, "Romo,
apakah ada masalah yang terjadi di seputaran gereja? Lalu saya bilang, bicara tentang masalah, setiap orang punya masalah, setiap agama punya masalah, setiap institusi dan instansi punya masalah. Saya pikir teman-teman juga punya masalah, instansi Bapak juga punya masalah. Tapi jangan selalu melihat masalah sebagai persoalan, karena sebuah masalah akan berubah menjadi persoalan besar ketika dipermasalahkan. Tapi kalau sebuah masalah, biarpun besar, apalagi kecil, kalau tidak dipersoalkan, dia tidak akan menjadi masalah besar. Dan karena saya seorang rohaniwan dan spiritual, saya hanya mau mengatakan kepada bapak-bapak, bahwa masalah itu bisa diartikan sebagai masanya Allah. Masa di mana kita memberikan kesempatan Allah bekerja di dalam diri dan hidup kita, di dalam masalah kita. Kalau dalam ajaran iman kami, iman Katolik, Santo Paulus pernah berbicara tentang bagaimana bersikap ketika sedang mengalami masalah dan persoalan untuk perkara dalam hidup. Dia mengatakan bahwa segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Karena punya Kristus sebagai benteng yang membantu menghadapi setiap masalah dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dengan ketulusan yang dia miliki sebagai kekuatan di dalam dirinya, ketika ada masalah yang menerpa perasaan dan dirinya dan jiwanya, ia memiliki ketulusan sebagai kekuatan. Dan ketulusan itulah yang diapresiasi oleh Allah. Dan ketulusan itulah yang dimanfaatkan oleh Allah sebagai peluang terbaik untuk masuk dan berbicara di dalam jiwa Yusuf. Malaikat datang dan mengatakan, Yusuf, jangan takut. Jadi kitab suci menulis, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan persis setelah mendengar kata-kata malaikat itu, ada perubahan respon dan sikap dalam diri Yusuf. Ia batal menceraikan Maria. Ia tetap mengambil Maria sebagai istrinya, dan ia merasa bertanggung jawab untuk anak yang dikandungi dari Roh Kudus dalam rahim Maria untuk menyelamatkan dunia. Bapak Ibu, kemarin saya dimintain berkhotbah tentang Kidung Natal oleh TVRI NTB. Dan salah satu pertanyaan disodorkan dalam pertanyaan waktu di bagian pembuka saya menyampaikan renungan Natal, itu kenapa orang Katolik selalu merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, tidak sebelumnya atau setelahnya. Juga pertanyaan kedua di bagian pengantar itu tentang apa hubungan antara kerahiman Maria yang mengandungi Yesus dan apa kemudian yang membuat gereja Katolik itu tidak bisa memisahkan diri dari Bunda Maria kalau bicara tentang Yesus dan Natal. Nah, saya sudah memberikan penjelasannya di situ, tapi kali ini saya mau mengatakan bahwa memang ketika kita mau merayakan Natal atau merayakan Natal, kita selalu menampilkan tokoh hebat seperti Yesus yang paling utama, juga Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus. Jarang sekali kita merefleksikan dan merenungkan tentang Yusuf. Dan hari ini justru gereja menempatkan Yusuf sebagai tokoh yang juga sangat berpengaruh bagi persiapan dan perayaan Natal. Karena ini kan tanggal 18, jadi sekitar 7 hari lagi kita merayakan Natal. Dan justru kita dalam masa persiapan dan penantian ini, Tuhan melalui gereja dan melalui bacaan suci hari ini mengingatkan kita akan figur Yusuf sebagai man of behind, orang yang bekerja di balik layar untuk kesuksesan persiapan dan kelahiran Yesus. Dan apa yang dapat kita maknai dari pribadi Yusuf? Ketulusan dalam mencintai Maria dan rasa tanggung jawab yang besar untuk mengasuh Yesus, justru karena ia menemukan dan membiarkan Tuhan berbicara dan berkata dalam apa yang sedang menyelimuti dia sebagai sebuah kegalauan dan masalah. Bapak Ibu, kita pasti punya kegalauan, kekabutan, atau juga kegelisahan dan ketakutan dalam hidup. Tapi ketulusan adalah kunci untuk menghadapi semuanya itu. Dan apapun masalah yang kita hadapi dan sedang menyelimuti kita, jadikan itu sebagai masa membiarkan Allah bekerja di dalamnya. Seperti dalam apa yang menyelimuti Yusuf, justru Allah berbicara melalui malaikat untuk meyakinkan dan meneguhkan, jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Paling penting, beri sedikit kesempatan Allah berbicara ketika kita sedang diselimuti masalah dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati.